Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Ketika bumbu bukan sekedar keinginan tapi juga kebutuhan. Saya rasa produknya menarik sekali. Menurut saya ini enak. Permintaan yang dari pasar itu seberapa banyak? Idenya sangat bagus, kreativitinya sangat tinggi. Ini produknya enak loh. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan semangat dimanapun Anda berada. Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3 bersama saya Yohana Margareta. Dan pada hari ini adalah hari spesial, ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Dan sebelumnya, langsung saja saya akan sapa para panelis yang hadir kali ini. Ada Bapak Reno Barak. Halo Pak Reno, apa kabar? Semangat selalu. Dan juga ada Bapak Irwan Musri. Pak Irwan, apa kabar? Good, thank you. Dan ada Ibu Dian Ono, Ibu Dian, Halo. the one and only. Dan juga ada Pak Rex Marido. Pak Rex, apa kabar? Halo. Sehat. Dan juga ada Pak Sebastian Togelang yang merupakan founder Regal Capital and Brandami. Pak Sebastian, apa kabar? Nah, kali ini ada yang spesial ini. Pak Rex penampilannya beda ini. Kostumnya, boleh lihat dong, diperlihatkan ke pemirsa nih Pak Rex. Pakai apa nih Pak Rex? Ini kita pakai salah satu peserta ya, Maharani. Gimana rasanya setelah memakai nyaman busana dan juga Maharani? untuk acara-acara formal juga cukup asik ya kelihatannya. Asik ya, gitu. santai. Oke, dan pemirsa itu adalah salah satu karya dari UMKM yang menjadi peserta di Juragan Zaman Now Season 3. Nah, siapa saja nanti yang masih akan berkompetisi untuk episode kali ini, langsung saja saya akan persilahkan pada Coach Dewa untuk memperkenalkan peserta pertama. Silakan Coach. Siap. Apakah Anda pernah makan pastel? Seberapa besar ukurannya? Salah satu peserta Juragan Zaman Now kali ini menjadikan pastel sebagai produk unggulannya. Bedanya adalah ukurannya mini, sesuai dengan namanya Pas Mini. Siapakah dia? Ini dia Rizky Kanaya. Hai, nama saya Cucu Nengsi. Saya dari CP Rizky Kanaya. Produk unggulan kami adalah Pas Mini. Apa itu Pas Mini? Pastel kering mini. Penasaran gak sih? Pas Mini ini punya tagline, pas enaknya, pas renyahnya. Dan harapan saya ikut di program JJN ini, yaitu produk saya semakin dikenal sama masyarakat, pemasaran saya semakin meningkat, dan tentunya omset dan profit saya akan semakin meningkat. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Kabar para finalis. Saya adalah Cucu Nengsi, owner dari CP Rizky Kanaya. Produk unggulan kita adalah Pas Mini, yang mana kita inovasikan menjadi beberapa banyak varian rasa. Kita juga diinovasikan, ada yang biasanya pastel itu ada rasa asin, sekarang ada rasa manis sama rasa pedas. Itu inovasi dari kita. Lalu bahan baku kita 50% dari sagu aren. Produk kita juga berbisnis di B2B dengan beberapa hotel dan ada 40 toko di Jabodetabek. Nah, ini adalah proyeksi keuangan kita selama 3-5 tahun ke depan. Sekarang kita memang omset di angka 250 sampai 350 juta. Kemudian yang kita butuhkan adalah senilai 400 juta yang akan kita alokasikan. Yang pertama di sarana prasarana. Nah, ini kenapa di sarana prasarana lebih tinggi? Karena saya membutuhkan
mesin cetak pastel otomatis. Sekarang yang permintaan yang dari pasar itu seberapa banyak? Kita sudah ada dia minta dalam satu kontainer kita ada 60.000 pouch sekitar 1.500 karton. Kurang lebih nilainya 750 juta. Pada saat itu kita B2B di TEI, ada pameran TEI di Kemayoran. Yang 60.000 pouch ini dealnya apa udah lewat? Bisa Sudah diambil lewat lagi nggak? karena saya di perintil-perintilnya masih sama karyawan. Ketika ada mesin, maka insya Allah kapasitasnya akan lebih naik. Sebetulnya ingin tahu dan tidak tahu kenapa deal itu tidak terjadi. Karena sebetulnya dengan satu deal itu penjualan omset udah bisa melebihi double omset dari yang ada tahun ini gitu. Yang kecil ini harganya berapa? Ini kan 100 gram yang 15.000 ya? Iya. 107 gram. Ini 40 gram berapa harganya? Kalau untuk sekarang jual di mana? jual B2C itu 7.500 karena kita B2B jadi di angka 5.000. Produk kapasitas produksi seperti apa? Kalau beli mesin itu kan bisa 3.000 pouch per jam. Ya. Kalau sekarang Sekarang manual? Iya, manual. Sebenarnya kalau sekarang itu masih di angka 10.000 pouch dan itu pun menyerap banyak tenaga kerja yang memang banyak errornya. Tadi kan dibilang kalau per bulan dengan kapasitas SDM yang ada itu bisa 10.000 pouch ya. Dengan harga jual 15.000. Berarti bisa menghasilkan omset kurang lebih 150 juta ya. Setahun 1,8 miliar. Nah, kalau saya lihat sebetulnya utilisasi maksimalin dulu aja di situ. Ya, karena penjualannya belum maksimal berarti. Daripada masuk ke investasi lagi, perbanyak lagi. Karena nggak ada poinnya punya mesin, bisa puluhan ribu, tapi kemudian nggak bisa jualnya. Ya, itu akan jadi beban. Ya, kalau pinjaman itu akan jadi beban untuk dikembalikan. Kalau investor itu jadi beban yang akan membuat tekanan. Menambah fasilitas produksi itu pertimbangan yang kurang tepat untuk teman-teman UMKM tahap awal gitu ya. Jadi fokus dulu aja utilisasi produksi dengan SDM yang sudah ada. Jadi sebetulnya setuju sama yang Mas Rex bilang karena tadi minta kapasitas produksi kurang tapi penjualan belum efektif gitu kan dari sininya, sehingga yang harus diketahui adalah sebetulnya siapa sih yang makan ini Bu gitu ya. Untuk meningkatkan penjualannya. Saya hanya ingin menambahkan, idenya sangat bagus, kreativitinya sangat tinggi. Tapi mungkin kalau kita mau melihat ke depan dari saya, mungkin mesti dibenahin, kalau saya lihat sini, sedikit operational managementnya. Karena kayaknya agak all over the place di pendapat, dan bisa dibenahin, itu nggak sangat susah. Ya. Well, management itu pilarnya semua ide, semua produk yang bagus, dan semua kalau nggak dipantau atau didorong dengan manajemen yang kuat, akhirnya akan berjalan di tempat. Dan ini yang kita try to avoid. Kesalahan ini atau keinginan untuk maju tentu harus ditopang dengan planning yang kuat. Tadi kalau ngelihat dari fundamental mungkin sama panelis bisa dilihat OPEX-nya besar banget, bocor ya bahasanya gitu ya. Itu cuma net profit margin cuma di angka 10 bawah gitu. Kenapa? Karena orang-orangnya masih manual semua. Alhasil OPEX-nya gede, salary payroll-nya besar, dan netnya kecil. Di poin presentasi tadi, di pitching tadi adalah banyak hal yang memang harusnya tuh tidak begitu, tapi jadinya begitu. Tapi mau gimana lagi? Tapi saya yakin sih dari segi produk, itu not issue. Buktinya orang pada suka, panelis juga pada suka, saya juga pribadi suka. Tapi ini tentang bisnis. Karena bagaimanapun di Juragan Zaman Now ini kan nggak cuma sekedar produk tester gitu ya. Nggak cuma ngomongin produk enak-enak, nggak gitu. Tapi gimana caranya bisnis ini bisa diterima oleh pasar. Dan komentar-komentar dari panelis itu mewakili dari pasar. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih para panelis dan tepuk tangan untuk peserta pertama. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi adalah penampilan peserta pertama. Masih ada 2 peserta lagi. Seperti apa penampilan mereka? Kita jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 akan kembali. Saatnya UMKM naik kelas. Ini program bagus sekali ya. Ketika saya bertemu dengan para panelis, mereka mengatakan atau mengasih saran kepada kita yang memang menurut saya itu sangat bagus sekali.
bisa membuat saya maju dan berkembang lagi. Kemudian kita juga bisa terukur berapa sih yang mau kita hasilkan, berapa sih yang mau kita dapat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.